teman-teman pasti nonton ya konten itu siapa sih salah satu direktur atau petingginya BCA ya, yang kayaknya dia lagi menyampaikan pelatihan, kontennya direkam terus beredar kemana-mana, terus jadi bahan diskusi oleh orang-orang. Gue nggak tahu apa tuh ceritanya. Message-nya dia bilang katanya, saya kalau mau rekrut orang, yang saya cari pertama itu bukan skill, tapi attitude. Karena skill itu saya bisa ajarin dia di tempat saya kerja. Tapi attitude itu saya nggak punya waktu dan nggak punya, kayaknya we as a company kita nggak bisa apa-apain itu. Ya, Jadi attitude itu bawaan. Jadi yang pertama kali saya lihat mungkin akan attitude. Karena skill kita bisa poles bareng. betul. Pak Arman itu. Oh itu Pak Arman. Iya, itu Pak Arman. Gue tuh belum kenal kan, gue cuman kenalnya Pak, aduh siapa tuh yang Pak gue, Yahya. Pak Yahya. Ya. Karena gue temen sama istrinya. Iya, betul. Betul, itu Pak Arman. Itu Pak Arman. Kenalnya Pak Yahya temennya sama istrinya, ye. Ya nggak apa-apa. Biasanya kalau ngomong apa-apa memang lebih baik lewat sama istrinya dibanding langsung ke bapaknya. Iya benar. Nah, Pak Arman, nah itu juga gue sepanjang gue ngelihat Ayu tuh gini, ini juga, dia juga termasuk salah satu orang yang memang skill kan lu bilang, waktu pertama nge-MC cover guest itu, skillnya belum ada. Belum. Tapi attitude-nya emang udah begitu. Iya. And look how far she is now. True. Ini sama kayak kemarin ceritanya Ruby dengan temen lo, Nira. Ya, Itu juga attitude menurut gue. yes. Ya, bisa jadi ketika pertama kali ketemu sama dia nih orang kok nggak tahu apa-apa ya. Tapi kemudian begitu dia ibaratnya apa ya, di spark sama Ruby kan. Lo kayaknya bikin gini deh bagus, lo kayaknya bikin gini deh bagus, coba bikin begini. Nanti coba lo bayangin bla bla bla. Ruby nggak ngedetailin lo, cuman kayak bayangin aja gini gitu. And then she come back with a deck, with roadmap, and look at her now. Ya, Boom. Dia punya mimpi, misalnya gue kemarin pas ngobrol, tapi yang ini nggak kerekam ya guys, ini memang behind the scene. Dia punya mimpi untuk misalnya Nira tuh kita nyebutnya apa ya, grief expert. jadi ada content creator, a good friend of mine, namanya Nirasha Darusman. Dia penulis buku, terus sekarang dia punya komunitas grief community. Iya, iya. Mungkin bukan grief expert, tapi lebih grief enthusiast lah ya. Jadi memang dia banyak grief advocate gitu. Dia banyak menceritakan soal bagaimana dealing with grief, bagaimana mengolah rasa sedih dan lain sebagainya. Nah itu awal-awalnya benar-benar dia bayangin gitu. Oh iya bisa nulis buku ya. Oh iya. Terus ditanya sama Ruby gitu. Siapa kira-kira expert yang lu pingin ketemu suatu hari nanti? Terus dia bilang, dia nyebut siapa gitu ya, misalnya dokter ABCD gitu, dokter ABCD gitu, karena dia begini. Temenan sekarang Bo sama dokter itu, Hebat ya? sampai bikin event bareng online. Hebat ya? Itu attitude menurut gue. Dan attitude itu kayak somehow you just got it. Ya. Nah, ini nyambung juga ya mengenai ada persamaan tema yang aku lihat di Ayu dan Mira. Kayak Ayu gitu ya. Dia kan waktu dia baru mulai karir, dia udah punya bayangan tuh di kepalanya dia. Apa yang pengen dia raih Exactly. di dalam perjalanan karirnya dia. Ya. Ketika Ruby mentoring Mira, Ya. Ruby mengajarkan Mira untuk bahasa lu roadmap, untuk punya roadmap, untuk punya peta. Lu mau ngapain? Lu pengen jadi content creator. Oke, apa yang harus lu lakukan untuk menjadi content creator itu? Di breakdown lagi, perharinya mesti ngapain? Konten apa yang mesti lu bikin? Terus tujuan lo menjadi content creator tuh apa? End goal-nya apa? Itu kan roadmap ya. Ya. Lu kebayangnya orang sukses yang membina komunitas grief tuh siapa? Ya. Vision, roadmap, bikin. Nah terus kan Ruby bilang ini, ternyata Nira itu came back after years gitu, bahwa semua roadmapnya dia tercapai. Gue mau bilang gini, emang rupanya terkadang kita tuh perlu ya Wet, bikin roadmap dari mimpi kita. True. Karena gini, menurut gue ya, bener nggak teman-teman? Kalau kita cuman ngawang-ngawang mimpi, aku pengen jadi content creator yang advocating grief.
Ya, Nggak bikin roadmap, nggak ada rencana, nggak akan kejadian apa-apa. true. Tapi True. lu bikin rencana, lu mau melakukan itu untuk meraih apa yang lu inginkan. Kata Rizky, jadi hantu aja kalau kayak begitu. Gue nambahin sedikit ya, Dave. Gue suka deh sama pembahasan ini. Karena yang Nira lakukan itu, walaupun dia dalam bentuk korporasi gitu ya, dia bikin deck roadmap segala macam. Tapi Ayu itu dulu gue inget banget. Dia itu memang cita-citanya adalah mau jadi terkenal dan kaya. Hmm. Very clear. Clear. Nomor satu tuh terkenal dulu. Ya. Terkenal. Terlepas dari cringe banget, cetek Yes. banget, Yes. shallow banget, tapi Yes. tujuan itu harus clear. 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 Nggak pakai embel-embel. Gue mau terkenal. Titik. Makanya dia langsung bikin roadmapnya. Oke, gue mau masuk ke jadi Fun Fearless Female. Menang dia. Dan get this, among seluruh Fun Fearless Female yang pernah ada, nilai tertinggi baru di Ayu Dewi. Wow. Mas Alex cerita sama gue. Nggak ada yang bisa ngebit dia angkanya. Lanjut. Abis itu dia masuk situ dia gini. Nih kalau masuk Cosmopolitan, terkenalnya niche nih. Hmm. Sementara dia kepingin terkenalnya se-Indonesia. Sampai ke desa-desa, ke pelosok-pelosok, orang kenal dia. Hmm. Terus dia gini, oke, dia bikin mapping, Bo. Perempuan tuh siapa aja yang terkenal. Hmm. Pas dia lihat-lihat, yah, Luna Maya. Hmm. Susah nih gue ngebitnya, dia kata. Hmm. Ya kan? Terus akhirnya di situ dia gini, gue harus jadi lucu. Hmm. Karena kalau enggak, gue akan saingannya di kolam perempuan-perempuan cantik yang mengandalkan Look. paras. Hmm. Betul nggak? Hmm. Akhirnya adalah dia masuk siaran radio. Hmm. Buat mengasah kemampuan dia, public speaking, improvisasi, Hmm. berkomedi, belajar beat, dan sebagainya. Karena itu tempat belajar paling tepat radio. Setuju nggak lo? Setuju. Ya. Abis itu radio gini. Duh, ini radionya waktu itu dia siaran sama gue kan, Hard Rock FM. Hmm. Ini radionya masih niche segmen nih. Hmm. Brebes nggak bakal kenal gue. Belambangan nggak bakal kenal gue, bener nggak? Iya dong. Akhirnya gue mesti masuk TV. Acara apa ya? Gosip dia ambil. Eksplorasinya juga banyak tuh. Gosip, dia bawa acara variety show yang lawak-lawak, apa segala macam gitu ya. Sampai akhirnya dia dapat kesempatan dahsyat. Hmm. Dia resign dari radio langsung. Gue mau fokus ke sini. Dia fokus, betul-betul dia hajar di dahsyat itu, melambung namanya. Iya, karena tujuannya jelas, pengen terkenal sampai ke pelosok. Clear. Clear banget. Sampai pertemanannya pun dia atur kan. Asosiasi-asosiasinya dia. Dan terkejadian semua. Gue awal-awal kan dia sempat diomongin kan, Bo. Karena Ayu gini. karena Itu Ayu gini, Ayu gitu, Ayu milih, Ayu itu, Ayu ini, Ayu. Gue tuh diem aja gitu. Karena ke gue, dia tidak pernah berubah. Dia tetap Ayu yang gue kenal dulu waktu Fun Fearless Female, yang waktu nge-MC guest masih AAUU. Karena dia sedang mengejar mimpinya dia. Dan setiap kali orang mengejar mimpinya, memang terkadang banyak orang yang ditinggalkan. Betul nggak? betul. Gini, ketika kita lagi semangat-semangatnya mengejar mimpi, gini ya, kalau gue tuh mikirnya gini, let's just be fair. Kita tuh cuman dikasih waktu 24 jam memang sehari. Betul. Semua tuh sama. Ada yang memilih memanfaatkan 24 jam itu untuk tidak lelah mengejar mimpi. Karena mungkin lu sudah pernah melakukan itu. Ya. Untuk orang-orang, kalau lu melihat orang-orang yang begitu ngototnya mengejar mimpi, maybe it's their time. Ya. Jadi lebih forgiving aja kalau lu ngelihat temen yang dia nggak pernah punya waktu ya buat gue gitu. Ya mungkin ini sedang waktunya dia mengejar mimpi seperti teman-temannya Ayu, yaitu kalian waktu dia lagi sibuk-sibuknya mengejar mimpi. Ya karena memang dia sedang berusaha mewujudkan apa yang dia inginkan. Justru orang-orang seperti itu harusnya lu appreciate kalau gue ya. Karena dia sadar waktu itu nggak datang 2 kali, Beb. Oh, that's a very good quote.
Waktu itu tidak datang 2 kali, Beb. Jangan lupa Bebnya ya, guys. Iya, Beb. Kalau nggak ada Bebnya, nggak by Dave Hendrik, guys. Iya. Ya, warga kebanyakan aja kalau nggak pakai Bebnya. Iya, iya kan, Nek, gitu. Ya benar, benar. Gila sih, tapi ya salut sih kemarin kemarin makanya gue juga banyak diem karena gue pikir juga gue nggak mau terlalu banyak jadi ada inside jokes gitu loh. Iya. Iya. Ya. Dan satu hal ya yang gue seneng dari geng menteri, gengnya gue sama Ayu, kita tuh nggak sirik-sirikan masalah harta gitu, Bo. Hmm. Dan kesuksesan itu ya kadang-kadang suka bercanda gitu, duh Bu Ayu menter banget sih gitu, ada gitu ya, duh Bu Ayu tasnya baru lagi, ada kayak gitu, tapi ya udah gitu, kadang-kadang kita ketawa ini Allah menternya nih orang gitu. Luna tuh kalau ketemu Ayu geleng-geleng kepala, Bo. Hmm. Luna kan bule ya, Hmm. bule gadis Bali lagi, gadis pantai gitu, jadi kayak Bo, lu mener banget gitu. Terus kata dia gini, ya lu Luna Maya, lu nggak dandan juga muka lu cakep gitu. Gitu. Iya. True. Gue juga pengen membahas sedikit yang tadi Iwat bilang. Ayu, ada yang nanya gini, ini Ayu tahu nggak sih digibahin? Maybe. Kan kemarin Ayu jadi tamu kita membahas ini, nanti detailnya teman-teman bisa nonton. I think she knows. Dan kita punya privilege, karena kita tuh nggak roasting, kita tuh nggak talk back. We learn something from her journey, and we take you on this journey together. So who knows, you can learn also. Jadi rumpi, gosip, gibah, yes, but can you feel the difference? Ya. Gue tadi bilang, lupa lo gue mau ngomong apa, Nek? Nggak apa-apa, sambil lo inget-inget gue ngambil susu bentar. Inside jokes. Oh iya, dan kedekatan lo sama Ayu itu sebetulnya yang mahal, karena lo jadi tahu ups and highs hidupnya dia yang mungkin tidak banyak dibagi di sosial medianya dia. Oh, gue mau ngomong ini. Tadi kan lo bilang, dan Ayu itu awal-awalnya sangat menjaga dia main sama siapa, dia diasosiasikan sama siapa. Itu juga, kan kita suka dengar ya, Wet ya, orang tua kita tuh kasih masukan gitu. Lu main sama siapa? Pilih-pilih teman. Ngapain lu main sama dia? Dia mah pemalas. Doyannya kongko-kongko doang. Gak biji. Ya, ngapain main sama dia? No, main sama si Johnny tuh. Gitu. Ya kan, gitu kan orang tua kita kan. Dulu, in my case gini. Main sama Mela tuh. Mela jago banget matematikanya. Jam 5 dia mah udah ngapalin kali-kalian. I hate Mela. Ya. Sebetulnya I hate Mela. gue bego matematika. Terus itu kan sebetulnya zaman sekarang yang lu bilang diasosiasikan dengan siapa. Hati-hati yang lu diasosiasikan dengan siapa. Karena ya those are your world. Mereka lah yang akan akhirnya membentuk perceive image dan pola pikir lo. True. Betul sekali. Tapi 3 episode kemarin melelahkan seperti biasa, tapi selalu ada banyak insight. Mungkin kita tuh juga capeknya tuh bukan hanya capek fisik ya, Bo, tapi overwhelm juga dengan berbagai macam informasi, berbagai macam insight, berbagai macam pelajaran hidup yang membuat kita jadi. Gue tuh kemarin kan sempat meeting dulu kan. Gue kan bilang gue turun di lobby ya, gue mau meeting dulu. Itu gue bengong dulu sebentar loh, kayak wow. What was that gitu? Iya. Makanya captionnya Henry Manampiring di Instagramnya dia begitu dia selesai syuting sama kita, dia bilang gini, gila nggak dikasih napas, roller coaster banget, endorfinnya, kok gini. Nah lu bayangin kita yang ngegawangin, sama juga yang dirasain. So I hope it will transport to each one of you. Yes, true. Nanti ditonton ya. Episode yang paling dekat itu Ruby duluan, hari Senin besok ya. Lalu kemudian kita akan ngomongin cinta sama Ayu Dewi di tanggal 14 Februari.
Lalu kemudian di tanggal berikutnya, minggu berikutnya adalah Henry Manampiring.